Masa sesuatu yang kodim, yang tidak bermula, ada pada sesuatu yang bermula pada langit? Mustahil. Secara akal mustahil. Masa ada sesuatu yang tidak memiliki permulaan, bertempat pada sesuatu yang memiliki permulaan? Lalu sebelum dia ada, itu di mana itu? Ini salah, saudara. Akidah yang mengatakan Allah bertempat di langit itu. Allah bertempat dalam arti duduk di atas arus kayak begini, kayak raja begini. Itu anak kecil kayak begitu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat muslim, alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita di video kali ini. Mudah-mudahan kita selalu dicurahkan rahmat dan karunia serta hidayah, dan semoga Allah selalu meridhoi kita hingga kita menghadapnya kelak, amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim, ini sebenarnya video lanjutan dari video kami sebelumnya, ya. Jadi pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas kembali pernyataan dari seorang ustadz, ya, yang beliau ini ustadz yang sangat cerdas dan berilmu menurut kami, di mana beliau mengatakan bahwa orang Salafi Wahabi itu adalah orang yang mengatakan Allah bertempat. Allah bertempat di atas arsy. Nah, ini yang disebutkan oleh Ustadz ini. Sehingga seolah-olah dia mengatakan bahwa orang Salafi Wahabi itu mengatakan bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy, duduk seperti seorang raja duduk di atas kursi. Nah, ini yang seperti disampaikan oleh beliau pada video nanti yang insya Allah akan kami tampilkan kepada sahabat muslim semua. Sahabat muslim, dari perbedaan paham dari kedua dua golongan lah kalau boleh disebut, antara Asy'ari dengan Salafi, ini sebenarnya untuk mencari paham yang mana yang lebih selamat, ya, berkaitan dengan Allah di atas arsy. Firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Paham mana yang akan kita ikuti yang lebih selamat? Menurut kami hanya itu pemilihannya. Kenapa? Karena kedua paham ini mereka masing-masing mengakui firman Allah, laisa kamitslihi syai', bahwa Allah tidak sama dengan sesuatu apapun, ya. Jadi sama-sama sudah mengakui ini. Cuman kita harus lebih mencari mana pemahaman yang lebih aman terhadap pernyataan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, sebelum itu mari kita lihat sahabat muslim video dari Ustadz Nuruddin berikut ini. Masa sesuatu yang kodim, yang tidak bermula, ada pada sesuatu yang bermula pada langit? Mustahil. Secara akal mustahil. Masa ada sesuatu yang tidak memiliki permulaan, bertempat pada sesuatu yang memiliki permulaan? Lalu sebelum dia ada, itu di mana itu? Ini salah, saudara. Akidah yang mengatakan Allah bertempat di langit itu. Allah bertempat dalam arti duduk di atas arus kayak begini, kayak raja begini. Itu anak kecil kayak begitu. Pernah saya ditanya sama ada ibu-ibu bilang sama saya, "Pak Ustadz, gimana itu?" katanya. "Anak saya itu berharap jadi Tuhan," katanya. Pengen jadi Allah, gara-gara nanya, "Mama, Allah itu adanya di mana?" "Di sana, Nak. Allah itu ada di ketinggian sana." Salah jawab. Begini nunjuknya, ketinggian sana. "Ya sudah, kalau gitu pengen jadi Allah saja." Salah jawaban. Kalau ditanya di mana Allah, jawabannya apa? Jawabannya menyalahkan pertanyaan itu. Di mana Allah? Allah tidak bertempat. Allah munazzah anil ainiyah. Aina Allah? Allah munazzah anil ainiyah. Allah di mana? Allahu munazzahun anil ainiyah wala yataqayyad bizaman walaysa bijauhar walaysa bi'arad. Bisa enggak akidah yang mengatakan Allah tidak bertempat mencari titik temu dengan orang yang mengatakan Allah bertempat? Enggak bisa, gimana pun. Tapi ada titik temu antara kita dengan mereka? Ada. Percaya Allah itu ada. Ah, udah gitu aja. Allah itu ada. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Allah berkuasa enggak? Berkuasa. Dari video yang kita saksikan tadi, Ustadz ini mengatakan seolah-olah orang Salafi atau yang disebut dengan Wahabi itu menyatakan bahwa Allah itu bertempat. Nah, sekali lagi sahabat muslim, kami tekankan bahwa orang Salafi atau ustadz Salaf itu tidak pernah menekankan Allah itu bertempat.
mereka hanya menyampaikan Allah berada di atas arsy sesuai dengan firman Allah. Jangan kemudian dituduhkan, dipaksakan bahwa seolah-olah orang salafi Wahabi itu mengatakan bahwa Allah bertempat. Apalagi ada yang mengatakan bahwa orang salafi itu mengatakan Allah butuh kepada tempat. Nauzubillah min dzalik. Tidak ada sahabat muslim. Tidak ada seperti itu. Jadi untuk lebih jelasnya kaum muslimin atau sahabat muslim semua, mari kita dengarkan Ustadz Yazid berikut ini. Iya. Tentang masalah ini bukan baru, dari dulu para ulama membantah mereka. Artinya memang mereka ini sudah tahu nas Al-Quran, sudah tahu hadis, sudah tahu. Kemudian mereka pakai akalnya. Kalau kita katakan Allah itu di atas, kata mereka, kata akalnya yang sesat. Kalau gitu Allah butuh tempat. Kalimat Allah butuh tempat itu perkataan siapa? Nabi, perkataan sahabat, atau perkataan dia? Perkataan dia yang sesat. Itu. Yang perkataan yang sesat. Mengatakan Allah butuh tempat dari mana? Sekarang Allah mengatakan Allah di atas arsy. Sudah. Allah yang mengatakan Allah di atas arsy. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Dan kita wajib menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Wajib ditetapkan. Nggak boleh kita mengingkari. Ini udah pembahasan udah berulang-ulang nih, ya, di dalam syarah akidah. Maka saya mukadimah tentang syarah akidah banyak ini pembahasannya. Udah 10 kali saya ulang masa ini. Karena penting. Karena banyak orang nanti terkena syubhat dari akalnya yang picik itu. Mengatakan Allah butuh tempat, itu kan perkataan dia. Sekarang yang mengatakan Allah di atas arsy, siapa yang mengatakan? Allah. Wajib kita dengar perkataan orang, ulama, kiai, atau Allah yang kita dengar? Allah. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Allah yang mengatakan. Innas Al-Quran, ada 7 ayat dalam Al-Quran mengatakan Allah istiwa di atas arsy. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan. Ketika dia mengingkari penetapan Allah, ini orang durhaka atau tidak? Durhaka. Menolak Al-Quran, tidak punya adab kepada Allah. Nggak punya adab. Tidak memuliakan Allah. Wa ma qadarullah qadri. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sepenuh pengagungan. Allah mengatakan demikian. Yang kita baca setiap hari, Allah menjelaskan bahwa Allah di atas. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Allah yang maha tinggi. Ketika dia sujud, dia baca subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah maha tinggi. Maha tinggi. Berarti Allah di atas. Di mana? Di arsy. Karena Allah yang menetapkan Allah di arsy siapa? Allah. Ar-Rahman, Allah istiwa. Kita wajib menetapkan. Nggak boleh kita mengingkari. Tidak boleh sama sekali. Bisa kufur. Nggak boleh mentakwilkan. Oh maksudnya begini. Nggak boleh. Nggak boleh juga menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, nggak boleh. Dan nggak boleh juga menyamakan Allah dengan makhluknya, nggak boleh. Dan ini sudah berulang-ulang dibahas. Dan ada dalam kitab ini, dalam syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kewajiban kita hanya menyampaikan kepada manusia. Ini jelas loh, nas Al-Quran, nas hadis kita sampaikan. Kewajiban kita menyampaikan. Adapun masalah hidayah, orang itu terima atau tidak, siapa? Hak Allah mutlak. Hak Allah. Allah yang menunjuki siapa yang Allah kehendaki, Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Atau Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dan Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki. Sudah jelas. Kita nggak bisa maksa orang, kenapa kok kiai, ustadz, ulama begitu. Ya hidayah tangan Allah. Ayat yang paling banyak dalam Al-Quran menjelaskan tentang Allah itu Ali maha tinggi. Paling banyak ratusan ayat dalam Al-Quran. Bahkan tiap hari yang kita baca ayat kursi, di akhir ayat kursi apa? Wahwal aliyul azim. Allah itu maha tinggi dan maha besar, maha tinggi. Di mana? Di arsy Allah menetapkan. Tapi karena memang kalau orang itu sudah menyimpang, sesat, ya terus dibiarkan sama Allah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka sudah menyimpang, sudah jelas dalil menyimpang, sesat, Allah sesatkan hati mereka. Sahabat muslim, poin yang perlu kita ambil
atau yang penting di sini adalah pertama, tidak benar bahwa orang Salafi atau Wahabi yang mereka sebutkan itu menyatakan bahwa Allah bertempat, apalagi menyatakan Allah butuh kepada tempat, apalagi menggambarkan bahwa seolah-olah Allah bersemayam di atas aras bagaikan seorang raja yang duduk di atas kursinya. Nauzubillah min dzalik. Ini tidak ada. Ini hanya persangkaan atau bahkan mengarah kepada tuduhan kepada orang-orang Salafi Wahabi. Seperti yang disampaikan tadi oleh Ustadz Yazid tentang bagaimana Allah di atas arsy. Mudah-mudahan sahabat muslim ini menjadi atau bermanfaat bagi kita yang menyaksikan, dan kita tidaklah menjelekkan satu ustadz atau meninggikan ustadz yang lain. Dalam hal ini seperti yang kami sampaikan di awal tadi, kita hanya mencari pemahaman mana yang lebih menyelamatkan kita, ya, tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, kemudian juga tidak menolak firman Allah yang sudah disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran. Demikian sahabat muslim yang dapat kami tampilkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum jami'an. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.